Selamat pagi jemaat Tuhan, shalom sekali lagi. Kita tadi semestinya bisa ganti ya. Tuhan Allah akan berfirman, ya, bukan telah berfirman ya. Tapi ya boleh berfirman, telah berfirman karena minggu lalu telah berfirman kan. Kemarin tadi pagi mungkin kita baca Alkitab telah berfirman juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan minggu ini menggunakan satu tema yang menurut saya relevan di sepanjang zaman. Ya, tema ini kalau boleh slide-nya dikeluarkan. Tema ini kita proklamasikan setiap minggu melalui pengakuan iman rasuli. Ya, judulnya eksistensi gereja sebagai komunitas penyembah. Kita ikrarkan tema ini dengan kalimat, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Itu yang akan menjadi fokus perenungan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya lebih jauh mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam perenungan, mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang terus memelihara seluruh ciptaan ini. Kami bersyukur karena kami boleh disiram dengan hujan di dalam hari kemarin ataupun mungkin 2 hari terakhir di Bogor sini. Kami berterima kasih karena melalui seluruh hujan itu kesegaran boleh diberikan dan kami boleh merasakan hawa yang lebih sejuk sedikit, dan kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama siap untuk menerima firman-Mu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kiranya Engkau sekali lagi tutup bungkus kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar pemberitaan firman. Dan biarlah ketika seluruh firman ini boleh kami dengar, kami boleh sungguh berinteraksi dengan Roh Kudus yang menaungi kami. Sehingga roh kami, jiwa kami, keseluruhan diri kami boleh siap untuk tunduk di bawah firman-Mu, untuk mencernanya, untuk siap melakukannya ketika kami terpencar keluar dari gedung gereja ini menjadi gereja di tengah dunia. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kami untuk menangkap apa yang Kau ingin pesankan kepada kami, dan kiranya Engkau bantu kami ketika kami mau melakukan firman-Mu. Bantu kami supaya bisa fokus pandangan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, manusia satu-satunya yang sempurna di dalam melakukan seluruh firman Allah. Tuhan, tolong kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang begitu panjang sabar, dan Engkau akan menjaga kami. Sehingga firman minggu demi minggu yang Engkau berikan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh sungguh menetap di dalam seluruh diri kami. Sehingga kami boleh menghidupi identitas kami sebagai orang-orang Kristen yang bertanggung jawab di tengah dunia ini. Dengar seru doa kami ya Allah, karena kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saya yang terkasih, sebenarnya saya mau membaca Alkitabnya nanti ya, silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ya, jadi ini style saya agak sedikit berbeda. Tapi Bapak Ibu singers pemusik nggak apa-apa di depan sebentar ya. Terima kasih. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, ungkapan yang kita tahu setiap minggu ya, persekutuan orang kudus ya. Nah slide-nya boleh dikeluarkan lagi ya. Nah ini punya esensi yang mirip dengan ungkapan atau kalimat gereja yang kudus dan am. Ya, jadi aku percaya pada Roh Kudus, kemudian gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Gereja adalah persekutuan orang-orang Kristen. Jadi kalau namanya persekutuan orang kudus, maka perlu ada ketersalingan ya. Kalau istilah persekutuan tapi kita nggak saling nengok, nggak saling menyapa, nggak saling menopang, nggak saling membantu, maka itu bukan persekutuan. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, persekutuan tentu ada hubungan. Nah tetapi hubungan ini kita tahu bukan ikatan darah secara biologis, tetapi hubungan akibat karya Roh Kudus yang mengaplikasi darah Yesus buat kita yang percaya. Sehingga kita boleh mengatakan kepada kanan kiri, depan belakang kita, kamu adalah saudaraku, kamu adalah bukan lagi tetangga, tetapi kita benar-benar satu keluarga di dalam Allah karena ada ikatan darah Kristus tadi. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, jadi eksistensi kita
Eksistensi kita itu diwujudkan karena Roh Kudus terus aktif melakukan karya rohani bersama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Tentu ketika kita bicara Roh Kudus, mungkin bayangan kita lain-lain nih ya. Roh Kudus adalah roh yang menaungi roh kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang diajarkan di dalam seluruh kitab suci. Nah, kalau Allah Bapa menonjol di dalam karya ciptaan dan Tuhan Yesus dalam karya penebusan, maka Roh Kudus menonjol dalam karya penciptaan baru. Bapak Ibu, ada yang ingat gak? Waktu kita menjadi orang Kristen, kita dikatakan menjadi ciptaan baru. Ada yang ingat kata-kata ini? Ada yang ingat dari mana? Pasti dari Alkitab, Bapak Ibu, ya. Ini ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ciptaan baru. Karena Roh Kudus mengaplikasi berita Injil, kita bisa menerimanya. Kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja, kita mau diinjilin sampai berapa kali pun gak ada gunanya, saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita dikatakan sebagai ciptaan baru, berarti kita ikutin standarnya Allah mengenai ciptaan baru. Nah, sebagai ciptaan baru kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, we are children. Kita semua nih, mau yang lanjut usia kayak mau yang anak-anak, kita semua adalah anak-anak Allah. Ini bahasa keluarga. Ya, ini bahasa keluarga. Makanya kita diizinkan untuk berkata memanggil Allah sebagai Bapa. Kita diizinkan memanggil Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, saudara kita, tentu juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ini semua adalah bahasa di dalam keluarga, saudara yang terkasih. Sehingga waktu kita menjadi ciptaan baru, kemudian kita anak-anak Allah, kita itu diajak bersekutu satu sama lain. Makanya ada ungkapan pengakuan iman rasuli sedemikian. Nah, ungkapan ini, persekutuan orang kudus, patut kita hayati dalam kaitan dengan aktivitas kita setiap minggu, yaitu kebaktian. Nah, Bapak Ibu, di Gereja Kristus Bogor ini gereja yang langka sekali ya. Kebaktian masih jam 6. Ya. Udah gitu jalanan di Bogor tutup semua. Gitu kan? Susah banget untuk kesini Bapak Ibu ya. Tapi bersyukur saya tidak terlambat ya. Tapi intinya Anda tangkap bahwa apa yang kita lakukan setiap minggu, Anda adalah jemaat yang begitu rajin, jam 6 masih bisa datang ke gereja. Tapi kita perlu kaitkan dengan ikrar pengakuan iman rasuli yang tiap minggu kita ikrarkan bersama. Semoga pengakuan iman rasuli itu tidak menjadi tempelan, ya, tempelan di kebaktian, tapi nggak ada yang ngerti apa maksudnya, ya, dan sebagainya. Jadi saya terasi sedikit lagi rekan-rekan pemusik dan singers, ya. Saya perhatikan mayoritas orang Kristen itu cukup mengalami keanehan ya. Khususnya kurang lebih 3 tahun pandemi. Di sini ada kebaktian gak ya? Ada ya? Online kan? Hampir seluruh dunia online. Kita merasa keanehan waktu persekutuan orang kudus tersendat akibat pandemi kurang lebih 3 tahun. Khotbah itu jadi aneh sekali. Ya. Khotbah di depan kaca, Anda bayangin coba. Anda mungkin terbiasa ya dengar orang bicara di depan layar kaca, karena biasa kita lihat YouTube dan sebagainya. Tapi kami yang khotbah di depan kaca, dengerin diri sendiri, lihat muka sendiri, aneh banget. Nah, saudara yang terkasih, segala macam cara sudah dilakukan supaya feeling gereja itu nggak hilang. Seperti contoh di gambar ini, ada yang kebaktian, pendetanya taruh foto jemaatnya semua di bangku. Jadi dia bisa punya feeling, saya masih khotbah ke manusia nih, meskipun itu foto gitu loh, supaya dia bisa bayangin, oh ada jemaat si ini, jemaat si itu dan sebagainya. Karena biasa kalau di gereja kan, ibu kalau kebaktian tiap jam 6 duduknya selalu di situ bu, betul ya? Wah, berarti tebakan saya benar, ya. Jadi betul tuh foto ibu yang ditempel di situ, gitu bangku gitu kan. Jadi kita pendeta tuh kita ingat, oh ibu itu apa selalu di pojok, selalu di baris sekian, selalu di sini, selalu di atas dan sebagainya. Jadi ada pendeta yang lakukan kayak begitu supaya feeling gereja itu nggak hilang. Ada yang kebaktian di ruang kebaktian terbuka, kebaktian padang,
Liatin jaraknya gitu jauh. Yang pusing yang ngurusin sound system Bapak Ibu. Nah kemudian ada yang kebaktian kayak nonton itu layar tancap di dalam mobil, ya. Udah gitu kebaktian. Nah saudara terkasih, meskipun setiap kita berusaha ngumpul secara fisik di satu lokasi, tapi pertanyaannya adalah apakah persekutuan orang kudus betul-betul terjadi? Nah jawabannya sebenarnya ya dan tidak Bapak Ibu. Di satu sisi persekutuan orang kudus itu bukan sekedar kita ngumpul, tapi kita nggak ada ketersalingan. Senyum aja kagak mau, jabat tangan aja masih geli-geli gitu loh ya. Makanya buat Bapak Ibu sebenarnya ya mau menjaga kesehatan ya nggak apa-apa juga sih. Makanya saya kasih begini ya, jangan begini ya, begini Bapak Ibu, jangan begini ya, begini. Ini artinya damai sejahtera Allah Tritunggal buat kita semua. Ini simbol yang kuno nih, ya. Tapi ini simbol Kristen, ya. Cuma nggak ada yang pakai aja, Bapak Ibu. Nah, di sisi lain, berelasi online tanpa ketemu muka juga kurang mewujudkan ketersalingan yang penuh dan utuh. Jadi cuplikan 3 foto ini tidak langsung membuktikan gereja itu menghidupi makna dari komunitas penyembah Allah Tritunggal yang sejati. Lalu pertanyaan perenungan kita apa? Ini pertanyaan yang patut kita jawab saudara terkasih. Seperti apa wujud persekutuan orang kudus sebagai komunitas penyembah yang mencerminkan pikiran Tuhan Allah? Nah disinilah saya baru ajak Bapak Ibu untuk buka Alkitab Anda ke Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Jadi saya akan membagikan 3 cerita ya untuk merenungkan tema yang kita renungkan hari ini. Yang pertama dari kitab Kisah Rasul, yang kedua secara singkat dari kisah hidup almarhum pendeta Sy Rogers, yang ketiga adalah kisah hidup Ibu Rosaria Butterfield. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu perkataan Petrus yang berkhotbah di bagian sebelumnya, mereka dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya bersyukur nih, tindakan liturgi di gereja ini sudah mendarah daging di dalam diri Anda semua. Ya, karena belum disuruh berdiri udah berdiri, ya udah gitu langsung nyanyi dan sebagainya. Anda perhatikan betapa liturgi itu membentuk Anda. Itu udah otomatis kan? Cuma sisi jeleknya adalah kalau sudah otomatis berarti udah gak mikir. Bener apa bener? Jujur. Tadi kita udah ngaku dosa Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, liturgi sangat penting karena membentuk seluruh perilaku kita. Ini yang seringkali kita gak sadari.
Jadi apa yang kita lakukan di dalam kebaktian itu kebawa waktu kita keluar dari gereja, dan apa yang dari luar gereja kebawa ke dalam gereja waktu kita kebaktian. Ini dua arah, Bapak Ibu saudara terkasih. Nah, apa yang tadi kita baca dari Kisah Rasul 2 sebenarnya disorot lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Tapi kalau kita perhatikan sepenggal ya, khususnya ayat 32 sampai 37, di situ dijelaskan lagi cara hidup jemaat. Ya. Cuma cara hidup jemaat yang disorot, ada bagian yang disorot ya, jadi nggak semua ngomongin lagi. Nah, kalau kita mau lihat strukturnya secara sederhana kurang lebih seperti ini. Anda boleh foto, bawa pulang untuk bisa direnungkan lagi. Kisah Rasul 4 itu menyorot yang bagian C. Ya, Anda lihat di slide. Kisah Rasul 4 ayat 32, 34 sampai 37 menyorot aspek umat Kristen itu ngumpul rutin ya, reguler, tapi buat ngapain? Untuk bisa menunjukkan kalau jemaat ini saling memiliki dan bisa saling berbagi. Jadi itu maksud daripada Kisah Rasul 4, saudara yang terkasih. Nah, diagram ini menunjukkan struktur isi dari bacaan. Kalau Anda melihat struktur seperti ini, tujuan utamanya adalah sebenarnya supaya gampang dihafalin. Ya, Alkitab tuh banyak yang kayak begini. Tetapi kita nggak terlalu sering perhatikan karena mungkin kita baca cepet-cepet, dan kami pengkhotbah kadang-kadang kagak mau tunjukin yang kayak beginian nih ya. Tapi ini sangat penting Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kenapa? Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul kita perlu tahu, bahkan di seluruh Alkitab Perjanjian Baru ya, Kitab Kisah Rasul dan Alkitab Perjanjian Baru itu muncul sebagai kitab suci setelah orang-orang Kristen beribadah setiap minggu kurang lebih 20 sampai 30 tahun, saudara yang terkasih. Artinya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Yang ada adalah Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Petrus itu berkhotbah menggunakan Perjanjian Lama dan digabungin dengan pengalamannya berelasi dengan Yesus yang mati di salib, kemudian bangkit dan kemudian memberikan amanat agung. Jadi saudara yang terkasih, yang mereka punya adalah Alkitab Perjanjian Lama yang menubuatkan semua peristiwa dalam Perjanjian Baru. Dengan kata lain, kalau tidak ada orang-orang Kristen yang kebaktian setiap minggu, maka tidak ada Perjanjian Baru. Nah, dengan fakta ini, berarti waktu kita baca kitab Kisah Rasul dan kitab-kitab lain di Perjanjian Baru, kita perlu punya ekspektasi bahwa aplikasi pertama dan terutama harus ada kaitan dengan kebaktian. Nah, kemudian yang kedua, kita patut menyadari dan patut tahu kitab Kisah Rasul dibaca lisan. Ya, kalau kita cuma baca sepotong ya. Kalau di dalam umat Kristen mula-mula dibaca seluruhnya. Jadi bisa sejam, 1,5 jam, karena ini berharga sekali firman ini. Jadi dibaca lisan dalam konteks kebaktian. Jadi itu dua hal yang saya kira penting sekali untuk kita pegang baik-baik, dan kemudian ini dikonfirmasi oleh seorang ahli sejarah gereja dari Oxford University dari Inggris. Beliau mengingatkan bahwa komunitas Kristen sejak dari embrio dibentuk dalam rahim peribadahan. Jadi kalau tidak ada orang-orang Kristen yang kebaktian setiap minggu, kebutuhan atas sebuah standar kitab suci bisa jadi nggak muncul. Ya. Jadi ada orang-orang kebaktian pada abad mula-mula, abad pertama, kemudian mereka mendapatkan sebuah keyakinan bahwa kita butuh standar iman yang ortodoks. Pelan-pelan seluruh kitab Perjanjian Baru dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, sekali lagi secara sederhana, Kisah Rasul yang tadi kita baca pasal 2 khususnya mengajarkan kita beberapa aspek penting untuk mewujudkan gereja sebagai komunitas penyembah. Kita lihat struktur ini. Di bagian pertama, A sama A aksen. Jelas sekali, wujud pertama terkait dengan pengajaran dan persekutuan. Dan ini dilakukan dengan ketekunan, dengan kesehatian berkumpul. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, ini satu hal yang saya kira saya membahasakannya demikian. Wujud pertama, gereja yang adalah penyembah-penyembah Allah,
Di dalam gereja itu tuh ada integrasi antara pengajaran dan persekutuan. Para murid dikatakan bertekun, berarti konsisten, ya. Ini reguler nih, bertekun ya. Yang namanya rajin itu kan bukannya nanti besok, tunda-tunda, enggak. Dan kemudian mereka bersehati, artinya mereka kompak di dalam ketekunan mereka. Mereka kompak bahwa pengajaran dan persekutuan adalah sentral kehidupan iman Kristiani. Nah, kalau kita perhatikan kehidupan gereja ya, gereja kita atau gereja anak Anda, cucu Anda dan sebagainya. Kalau kita perhatikan kehidupan gereja, kita mendapati bahwa pengajaran dan persekutuan itu jadi satu waktu kita kelompok kecil. Atau buat kita yang di paduan suara, kalau paduan suara itu dilakukan dengan tepat, maka paduan suara itu nggak boleh cuma latihan suara. Tetapi perlu ada pengajaran dan persekutuan di dalam paduan suara. Karena itu juga sebuah kelompok kecil. Jadi kelompok kecil yang saya maksud di sini bukan seperti pegiat pemuritan yang yuk bikin program lagi kelompok kecil. Padahal jemaat udah sibuknya minta ampun ya. Yang ada aja susah dijalanin. Ini bikin lagi kelompok kecil. Enggak, saya enggak berpikir seperti itu saudara yang terkasih. Tapi yang jelas yang namanya pengajaran sama persekutuan terjadi sama-sama di dalam sebuah kesempatan waktu kita ngumpul dengan tekun dan sehati, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, tapi kita juga tahu ya, di dalam realita kehidupan gereja di Indonesia ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya ingatnya begini nih. Waktu kita dengar kata belajar, pelajaran, pengajaran, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Sekolah. Siapa di sini yang malas sekolah? Banyak kan? Siapa yang dulu sering banget bolos sekolah karena gurunya membosankan, rese gurunya dan sebagainya, ngajar bikin tidur dan sebagainya. Jadi waktu kita dengar yang namanya belajar, kita bayanginnya bangku sekolahan. Nah, susahnya memang gereja juga kayak bangku sekolahan ya. Mestinya gereja nggak begini nih saudara yang terkasih. Kita ngikutin standar daripada orang Kristen dari Barat ya, karena kan kita gereja Protestan dari warisan dari Belanda ya. Tetapi gereja mula-mula ngumpulnya nggak ngadep ke sini semua. Anda saling berhadapan satu sama lain. Jadi bukan saya yang paling ganteng ya, Bapak Ibu juga ganteng dan cakep. Jadi saling lihat-lihatan. Nah, waktu kita dengar istilah belajar, kita bayangannya adalah capek. Males lah belajar, mesti apalagi di Indonesia ya, yang namanya belajar ngafalin lagi. Begitu kita sebagai siswa mikirnya agak mengok sedikit, dingomelin sama gurunya, gak boleh kreatif dan sebagainya. Jadi kita ngebayanginnya itu. Nah, itu yang salah bayangan itu. Pengajaran dan persekutuan, yang namanya pengajaran itu terjadi waktu kita bersekutu. Kita saling belajar satu sama lain. Dari obrolan kita, dari kehidupan teman kita, krisis yang teman seiman kita alami, dan solusi yang dia dapatkan dan sebagainya. Kita belajar satu sama lain. Jadi saudara yang terkasih, yang namanya komunitas penyembah Allah dalam Kristus dengan pertolongan Roh Kudus adalah kumpulan manusia yang masih bisa diajar. Kalau kita orang Kristen udah nggak bisa diajar, berarti jangan-jangan kita cuma Kristen KTP. Nah, tentu saya menyadari bahwa semakin kita bertambah usia, apa yang kita tahu, apa yang kita lakukan makin nempel sama jati diri kita dan kita nggak bisa ubah. Seolah-olah udah nggak bisa diajar. Tapi saya kira manusia yang sungguh berada di dalam Kristus, ada kuasa Roh Kudus, kerinduan itu nggak akan hilang saudara yang terkasih. Jadi persekutuan perlu terjadi sebagai sebuah momen terjadinya integrasi pengajaran dan persekutuan. Nah, tentu yang paling indah sebenarnya adalah di hari Minggu. Khususnya ketika kita lakukan pengajaran dan persekutuan di antara banyak generasi. Jadi nggak cuma yang dewasa doang, kemudian anak-anak dipisahin, kemudian remaja dipisahkan dan sebagainya. Tidak. Anak-anak sampai usia lanjut perlu terintegrasi dan berkumpul sebagai satu keluarga Allah. Ingat saudara yang terkasih, pengajaran yang dimaksud di dalam Alkitab bukan bikin pembinaan,
Pengajaran yang dimaksud bukan bikin seminar. Pengajaran terjadi dalam ketersalingan dalam komunitas Kristen, di mana ajaran itu diberitahu, diajarkan, kemudian dicontohkan, kemudian dihidupi. Nah, salah satu riset sosiologis menyimpulkan begini, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dan riset ini bukan dilakukan satu orang, tetapi beberapa orang. Semua beliau mengatakan komitmen hidup orang-orang Kristen dibentuk dan diperkuat saat orang-orang Kristen itu belajar berelasi dan belajar partisipasi aktif dalam komunitas iman yang mengajar, memberi contoh dan melakukan kepercayaan imannya. Nah, kita tidak pernah boleh melecehkan kepekaan spiritualitas dari anak-anak kita. Dan tentu kita yang muda tidak boleh memandang orang tua kita kolot, karena merekalah yang membawa warisan iman buat kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita perlu bersama-sama sebagai gereja yang punya relasi saling antar generasi. Kenapa? Karena seorang ahli juga mengatakan begini, masa depan gereja terletak pada gereja yang jemaatnya memiliki relasi antar generasi. Dan ini perlu dimulai dari peribadahan tiap minggu. The future of Christian church is intergenerational. Artinya, kalau mau dibikin praktis, masa depan gereja bukan kebaktian orang dewasa doang. Masa depan gereja, anak-anak perlu ada bersama dengan Anda. Sebagai anak Anda, sebagai cucu Anda, mungkin anak tetangga. Karena ini anak mau ke sekolah minggu, tapi papa mamanya nggak mau ke sekolah minggu. Jadi anak ini punya kesempatan mencicipi, oh keluarga Kristen kayak begini. Kalau dia di sekolah minggu terus, dia nggak pernah lihat orang dewasa, Bapak Ibu. Dia nggak pernah lihat kakak-kakak remaja, pemuda dan sebagainya. Jadi the future of Christian church is intergenerational. Nah, wujud selanjutnya dari gereja sebagai komunitas penyembah tertera pada ungkapan B, memecah roti. Kemudian kalau yang bagian pertama memecah roti dan berdoa, bagian kedua memecah roti dan memuji Allah. Nah, memecah roti pasti merujuk kepada perjamuan makan minum jemaat rumah tangga, yang kemudian klimaksnya adalah perjamuan kudus. Jadi kita perlu tahu, perlu mengerti bahwa perjamuan kudus dilakukan dalam payung perjamuan makan minum rumah tangga. Itu yang terjadi di dalam gereja mula-mula saudara yang terkasih. Nah, ketika Tuhan Yesus perintahkan para murid untuk lakukan perjamuan kudus, dan kita lakukan sampai hari ini, itu semua terjadi dalam konteks perjamuan makan Paskah Yahudi. Nah, tentu kita tahu ya, perjamuan makan Paskah Yahudi itu kan setahun sekali. Tetapi ketika Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan, Tuhan Yesus kasih perintahkan, lakukan ini ya, sebagai peringatan akan aku setiap kali kamu berkumpul ya. Jadi setiap kali kamu makan roti, minum anggur, kamu memberitakan kematianku. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesuslah anak domba Paskah yang disembelih bagi keselamatan manusia yang percaya kepadanya. Dan itulah kita. Kita bukan orang Yahudi, kita kemudian menjadi bagian daripada keluarga Allah karena Yesus menjadi anak domba Paskah yang disembelih, dan kita yang percaya, kita dimasukkan ke dalam anggota keluarga Allah. Kalau kita anggota keluarga Allah, kita anak-anak Allah, apa tugas orang tua nomor satu? Kasih makan anak. Betul? Kita orang tua pasti khawatir sekali kalau setiap bulan itu kita kesulitan keuangan dan kita mikir nanti keluarga makan apa. Karena kalau perut nggak kenyang, makin berantakan keluarga dan sebagainya. Jadi ini konsep bukan konsep yang aneh Bapak Ibu. Ketika kita adalah anak-anak Allah, Bapa Surgawi memberi kita makan secara rohani di dalam dan melalui diri Tuhan Yesus Kristus lewat perjamuan kudus. Nah, jadi perjamuan kudus diperintahkan Yesus sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Jadi suasananya adalah Yesus mau naik ke salib nih. Tapi murid-murid pada waktu itu kayak nggak ngeh gitu loh. Ya, begitu Yesus ditangkap, belakangan mereka baru ngeh. Oh, itu maksudnya.
Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus juga pernah memimpin perjamuan kudus setelah ia bangkit. Jadi ada sukacita, ada semacam perayaan kebangkitan ketika perjamuan kudus dilakukan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, artinya apa? Artinya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita tidak bisa cuma satu mood. Mood ingat Yesus mati buat saya, ya. Udah gitu kenapa saya berdosa, kok dosanya ini lagi, kita bingung. Mungkin jangan-jangan kita lupa ada mood yang kedua. Perjamuan kudus adalah perayaan Ekaristi, sebuah Eucharistia, sebuah thanksgiving, ucapan syukur. Jadi istilah yang dipakai oleh saudara-saudara kita di dalam gereja Roma Katolik, Ekaristi, itu bukan istilah yang salah Bapak Ibu. Itu istilah yang lebih biblical, lebih alkitabiah. Nah tentu perjamuan kudus juga dipakai di dalam Alkitab. Dengan kata lain begini, gereja yang mau menjadi kumpulan penyembah yang sejati, kita perlu perhatikan sentralitas iman di dalam perjamuan kudus. Nah sayangnya gereja Protestan di Indonesia kebanyakan melakukan perjamuan kudus hanya 4 kali setahun. Ya gereja saya juga begitu. Ya semoga sudah tidak ada yang 1 kali setahun ya. Nah jadi Bapak Ibu saudara kasih, saya percaya perjamuan kudus itu perlu terjadi lebih sering dari 4 kali setahun. Kenapa? Karena melalui perjamuan kudus kita itu diajak untuk minum bersama dengan Kristus saudara kasih. Kita diajak untuk makan minum bersama Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan surgawi. Jadi perjamuan kudus ini adalah pusat iman Kristiani yang dirayakan dan diperingati. Ya, lewat materi. Berarti Allah kita ini bukan Allah yang anti sama materi. Ya, tidak demikian saudara kasih. Jadi saya percaya kita orang Indonesia, saya nggak tahu ya jemaat di sini ya, apakah suka saling ngundang makan ke rumah? Ada gak ya budaya begitu? Kayaknya enggak ya kita ya di Jabodetabek ya. Karena waktu saya pulang dari Singapura pelayanan ke Indonesia, nggak ada tuh yang ngundang kami ke rumah. Ya, belum jadi budaya. Tapi kami perantauan di negara orang saling ngundang. Ya. Jadi waktu diundang makan ke rumah jemaat, ke rumah pendeta lain gitu ya, seneng banget gitu loh. Ya, selain seneng makan, kita juga pengen tahu rumahnya kayak apa gitu kan. Jadi ini budaya yang baik sebenarnya. Nah, kita kalau nggak melakukan itu memang kita nggak bisa ngebayangin ya kesenangannya, sukacitanya seperti apa. Tapi yang jelas waktu kita diundang kondangan, seneng nggak diundang kondangan? Seneng kalau angpaunya kecil, ya. Kalau angpaunya gede-gede mungkin kita, aduh ini kondangan sebulan ini ada 5 loh, aduh gimana ya? Angpaunya mesti dipecah-pecah gitu kan? Gimana caranya? Tapi umumnya kalau kita dikasih undangan untuk datang pernikahan orang, kita senang sekali. Karena tentu satu, mungkin kita dekat sama dia. Kedua, makan gratis. Gitu kan? Dulu kami waktu remaja, ya kita kan remaja kan bandelnya minta ampun ya. Dan saya belum percaya Tuhan Yesus waktu itu. Ya masih SMP. Kadang kami iseng. Habis jalan main gitu ya. Lapar gitu kan. Udah gitu kita masuk ke toilet, bersih-bersih sebentar gitu ya, cuci muka dan sebagainya pakai tisu. Udah gitu 3 orang 4 orang, ada kondangan tuh, masuk yuk, kita selipin aja angpau gitu kan. Udah selipin, kita tulis nama sembarangan gitu kan, masuk makan. Gila ya, anak remaja bisa gila sampai kayak begitu tuh Bapak Ibu saudara kasih. Tapi itu belum percaya Tuhan ya. Nah, tapi kalau udah percaya Tuhan melakukan itu juga mungkin jangan-jangan banyak juga Bapak Ibu. Tapi intinya Anda tangkep, diundang kondangan itu beda feelingnya saudara kasih. Jadi perjamuan kudus itu Tuhan ngundang kita ke perjamuan makan minum. Dan ingat, kitab Wahyu pasal 19 ayat 13 berkata, ayat 3 atau 13 berkata, kamu nanti akan diundang ke perjamuan kawin anak domba di dalam kekekalan. Jadi yang namanya perjamuan kudus akan berlanjut sampai kita ketemu muka dengan Yesus. Jadi saudara kasih, perjamuan kudus itu adalah momen spiritual di mana Allah itu berseru, aku mengasihi dan menerima kamu di dalam Yesus. Datang kepadaku. Masa sih
Kalau Tuhan ngomong begitu, kita nggak mau lebih sering? Kalau Tuhan ngomong lewat visual, aku mencintaimu, aku menerimamu, meskipun engkau banyak keterbatasan, kadang-kadang motivasimu nggak bener, tapi aku tetap ajak kamu makan, karena kamu adalah anak-anakku. Masa sih kita nggak mau lebih sering? Nah, bagaimana saudara menyikapi perjamuan kudus selama ini? Sikap tiap kita atas perjamuan kudus, baik itu sebagai peringatan kematian atau perayaan kebangkitan, menentukan perwujudan gereja yang sesuai pikiran Allah. Wujud yang ketiga yang berikutnya tentu terkait dengan kata doa, berdoa. Nah, di sini berdoa artinya adalah doa sama-sama, ya, bukan doa privat di rumah, ya, masuk ke kamar sendirian, bukan. Tapi ini peristiwa doa bersama. Kisah Para Rasul 2 mencatat ada aksi doa bersama. Kisah Rasul 4 memperlihatkan waktu doa sama-sama yang didoain apa sih? Itu Kisah Rasul 4, itu bedanya saudara. Jadi kalau kita perhatikan Kisah Rasul 4, tindakan doa bersama adalah sebuah tanggapan, sebuah ucapan syukur karena Petrus dan Yohanes baru saja dibebaskan dari tahanan di Mahkamah Agama Yahudi pada waktu itu. Jadi dengan kata lain, mereka jadi satu hati, kompak berseru kepada Allah bersama-sama. Artinya doa bersama itu adalah wujud di mana kita mewujudkan, mengkonkretkan gereja sebagai komunitas yang menyembah Allah. Ya, to pray together is to worship. Nah, Anda bayangkan kalau keluarga nggak pernah doa sama-sama, ya keluarga itu nggak bisa dibilang keluarga yang menyembah Allah. Ya, mungkin keluarga itu hanya disebutkan sebagai keluarga yang melakukan formalitas doa, tapi nggak benar-benar berdoa bersama. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, doa bersama adalah wujud penyembahan terpenting yang ditampilkan gereja abad mula-mula. Nah, saya percaya doa ini bukan bersifat deskriptif, tetapi sifatnya preskriptif. Ya, Anda dengar bunyi preskriptif itu kayak prescription, resep obat. Resep obat itu hanya untuk ditulis sama dokter atau untuk dibeli ke apotik dan dimakan. Ya, orang anak kecil juga tahu ya, pasti yang kedua dibeli dan dimakan. Jadi yang namanya doa bersama di dalam Alkitab bukan sifatnya cerita doang, bukan. Ini cerita yang perlu dilakukan lagi, dilakukan lagi, dilakukan lagi. Karena konteks hidup kita beda-beda di setiap zaman, saudara terkasih. Nah, saudara terkasih, jadi kita perlu belajar konsisten dan konstan untuk melakukan doa bersama dengan cara yang tepat. Nah, ketika kita doa sama-sama, ada keindahan yang terjadi. Nah, saya coba ilustrasikan dengan satu video. Semoga videonya berfungsi ya. Indah gak? Oh, belum ada kata-katanya ya. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I'll stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness. Gimana Bapak Ibu? Ini gak ada alat musik loh. Yang nyanyi cuma satu orang. Tapi ada berapa suara-suara? Ada 7. Kenapa 7 tahu gak? Lambang sempurna. Anda bayangin, waktu dia sendirian yang baju merah tuh ya, ini orangnya sama ya, yang baju merah nyanyi udah bagus kan? Karena 4 orang dia juga suaranya lain-lain background.
Tapi begitu dua yang lain muncul, keindahannya itu melampaui 7 orang yang nyanyi. Keindahannya itu kayak satu paduan suara, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Benar gak? Bapak Ibu berasa gak sih? Karena saya melihat ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang diem aja. Berasa gak sih indah? Anda mau gak paduan suara gereja nyanyi kayak begini tiap minggu? Kalau Anda mau, ya topang mereka dalam doa, disemangatin gitu ya. Kalau salah sedikit jangan ngomelin, jangan disindir-sindir Bapak Ibu ya. Jadi doa bersama, keindahannya itu luar biasa sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Tentu kita ingat di dalam Alkitab doa itu adalah aroma wangi-wangian di hadapan Tuhan. Jadi pada saat umat Allah kita semua sehati mendoakan sesuatu, ini menjadi hal yang sangat menyenangkan Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah. Pertanyaan saya, pernahkah gereja ini bawa nama-nama anggota keluarga Anda yang lagi sakit, yang lagi bergumul, yang belum percaya Yesus, didoakan di gereja setiap minggu? Semua orang mendoakan papa saya, mama saya nggak malu karena memang saya butuh teman-teman gereja untuk mendoakan. Pernahkah? Saya nggak pernah dengar ada gereja yang lakukan. Kenapa? Karena kebanyakan kita malu ceritain urusan keluarga kita, betul? Padahal kita punya keluarga yang baru. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita pertimbangkan hal ini. Karena ada kuasa di dalam doa bersama. Kuasa Roh Allah menyatakan, menjawab doa-doa kita dan sebagainya. Tapi doanya perlu benar saudara yang terkasih, dan firman Tuhan ngajarin kita. Di dalam Kisah Rasul 4 perlu ada tujuan yang jelas, yaitu kepada Allah pencipta. Lalu landasannya juga jelas, yaitu pengakuan bahwa Roh Kudus yang akan menggenapkan apa yang ditulis di dalam kitab suci. Berarti yang namanya doa bersama-sama itu memang bukan untuk supaya ego kita makin tinggi, supaya nama gereja kita makin dikenal dan sebagainya, bukan itu. Dan kemudian di ayat 27 dan 28 Kisah Rasul 4 ada fokus doa. Fokusnya adalah Kristus sebagai Mesias, hamba Allah yang kudus dan diurapi. Dan terakhir ayat 29 dan 30 baru ada permohonan atau petisi doa yang isinya bukan self-centered. Isinya adalah minta Tuhan bertindak dengan adil terhadap para pejabat yang nangkepin orang-orang Kristen. Minta Tuhan bertindak adil kepada orang-orang yang ngejahatin orang-orang Kristen. Udah gitu mereka juga minta kasih tambahan keberanian untuk tetap memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah gencetan, penganiayaan, ancaman dan sebagainya. Nah, doa yang seperti ini, doa yang perlu kita hidupi saudara yang terkasih. Dan melalui apa yang kita saksikan di Kisah Rasul 4 itu, kita sebenarnya diberikan model doa yang mengakui keaktifan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Itu wujud eksistensi gereja sebagai komunitas penyembah yang sejati, di mana doa dinaikkan bersama bukan untuk kenyamanan umat Kristen atau keluarga Kristen semata. Tidak saudara yang terkasih. Ini standar doa yang tidak dangkal dan patut kita diwujudkan. Nah, kemudian menarik sekali kalau kita perhatikan struktur ini, doa sama memuji Allah itu paralel. Dengan kata lain, puji-pujian merupakan salah satu bentuk doa. Ketika orang Kristen di dalam kebaktian dia nggak mau nyanyi, itu sama dengan dia nggak mau doa. Nah, tentu memang nyanyian berbeda bentuknya sama doa ya. Anda mungkin bisa berargumentasi, iya dong Pak, waktu doa syafaat kan saya juga tidak doa, kan pendeta yang doa di depan. Belum begitu, nggak begitu Bapak Ibu saudara kasih. Waktu pendeta doa syafaat di depan, bukan Anda tidur ya. Kecuali doa syafaatnya panjangnya minta ampun gitu kan. Udah bangun jam 5, kebaktian jam 6, doa lebih panjang daripada khotbah gitu kan. Tidur semua. Nah, doa syafaat itu bukan doa pendeta. Doa syafaat adalah doa kita semua nih. Jadi waktu si pendeta doa,
Anda perhatiin dia doa apa. Pendeta bisa salah karena pendetanya juga ngantuk, Bapak Ibu. Bahaya gitu kan kalau doa salah. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, doa itu diparalelkan dengan memuji. Jadi waktu kita doa kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Maka nyanyi itu juga kepada Tuhan. Nah ada orang-orang Kristen gak mau nyanyi karena lagunya dia gak tahu. Ya. Jadi makanya buat kita yang ngurusin kebaktian, kita perlu hati-hati di dalam memilih lagu, ya bikin iringan dan sebagainya. Kalau jemaatnya gak bisa nyanyi, ya jangan dipakai lagi lagu itu. Nah tentu teman-teman kita dari gereja kontemporer yang nyanyi banyak di depan ya. Makanya heboh orientasi. Jemaatnya kagak bisa nyanyi gak apa-apa, karena yang di depan semuanya penyanyi. Udah gitu setiap orang dikasih mikrofon ya. Yang nyanyi 5 orang gitu kan. Nah menurut saya menyanyi di dalam iman Kristen bukan begitu maksudnya ya. Ini sudah pernah terjadi di dalam abad pertengahan. Gereja paduan suaranya beautiful, tapi jemaat gak ada yang nyanyi. Akhirnya apa? Jadi penampilan paduan suara. Nah gereja-gereja kontemporer mirip kayak begitu. Yang nyanyi di depan karena semuanya penyanyi. Nah tentu tidak semua gereja kontemporer seperti itu Bapak Ibu. Ya ada juga jemaatnya yang ikut nyanyi ya. Tetapi saya nggak bisa dengar teman saya di kanan saya nyanyi. Saya nggak bisa dengar teman saya di kiri, depan belakang. Menyanyi di dalam iman Kristen adalah ketersalingan. Jadi menyanyi ini powerful sekali di dalam gereja. Satu, kita menyanyi kepada Tuhan. Waktu kita menyanyi kepada Tuhan, teman di kanan kiri depan belakang kita dengar ekspresi kita kepada Tuhan. Dan dia diinspirasi untuk ikut memuji Tuhan. Jadi perhatikan, lagu yang kita nyanyikan di dalam kebaktian ada 2 macam. Lagu yang nolongin kita ngomong kepada Tuhan seperti doa. Jadi nyanyi itu kepada Tuhan. Tapi ada tipe kedua, nyanyi tentang Tuhan. Ketika kita nyanyi tentang Tuhan, kalau ada di tengah-tengah kita orang yang belum percaya Yesus, udah gitu dia lihat kita ini nyanyi kok begitu antusias ya. Nyanyi kok bisa sampai kayak begitu ya. Roh Kudus bekerja. Orang itu bisa diarahkan oleh Roh Kudus untuk bertobat pada saat itu, saudara yang terkasih. Dan apa yang saya katakan ini ada di dalam Alkitab. Ini bukan saya buat-buat. Jadi yang namanya menyanyi di dalam kebaktian, satu orang penulis mengatakan waktu Anda menyanyi, Anda berdoa 2 kali. Jadi jangan meremehkan menyanyi. Dan secara fisik ya, kalau Anda masih mau menyanyi dan bisa menyanyi, berarti paru-paru Anda bagus. Ya, kalau udah nggak bisa nyanyi, ngap, ya, baru nyanyi 1 potong 2 kata. Jadi kalau kita bisa nyanyi, itu menyehatkan sebenarnya. Nah, saya nggak bisa bikin seminar ya mengenai nyanyi ya, mesti istri saya ya. Karena menyanyi itu menyehatkan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita perhatikan hal yang kita lakukan setiap minggu ini saudara yang terkasih. Jadi doa bersama, menyanyi juga sebagai doa. Dan yang luar biasa di dalam firman Tuhan di Kisah Rasul, doa bersama jemaat itu pasti ada nyanyian. Nah, tetapi nggak berhenti waktu mereka ngumpul. Jadi doa sama nyanyian itu berubah menjadi tindakan di mana orang Kristen itu saling menjadi jawaban doa bagi sesamanya. Makanya mereka ada yang berani jual harta dan kemudian dibagiin tuh, rasul yang ngatur sedemikian rupa supaya kebutuhan jemaat yang mana pada abad pertama jemaatnya itu menengah ke bawah. Yang kaya-kaya itu sedikit sekali orientasi karena nggak ada bangsawan, sedikit banget ya. Kita bisa hitung dengan jari. Jadi ada jawaban doa. Saya menjadi jawaban doa buat saudara seiman saya. Saudara seiman saya jadi jawaban doa buat saya. Dan ini clear sekali terjadi kepada almarhum pendeta Sy Rogers. Beliau seorang pria yang pernah alami penganiayaan seksual dari banyak teman-teman pria di sekolahnya. Akhirnya dia bertumbuh dengan bingung identitas seksual. Dia nggak punya papa karena papanya kabur. Kemudian mamanya alkoholik, mati kecelakaan bawa mobil. Jadi dia ditinggal sendirian
dimasukin ke sekolah laki, dan kemudian dibully secara seksual. Jadi dia nggak tahu apa arti jadi seorang pria. Dia butuh figur pria tapi nggak didapat. Akhirnya dia hidup sebagai homoseksual. Dan kalau Anda perhatikan gambar yang pojok itu yang ada ibu-ibu pakai baju merah, itu si almarhum Sy Rogers, laki tapi jadi perempuan. Nah itu terjadi sesaat sebelum dia operasi kelamin. Jadi dia sudah berencana ganti kelamin jadi transgender, tapi kemudian Tuhan Yesus tangkap dia. Dia dimenangkan. Dan kemudian dia minta sama Tuhan Yesus supaya gak usah ke gereja. Karena dia tahu kalau dia ke gereja pasti gereja menghakimi gaya hidupnya. Tetapi saudara kasih, seorang yang sudah percaya Kristus, dia gak bisa benci gereja. Dia gak boleh benci gereja. Karena kalau dia bilang dia cinta Yesus tetapi tidak mau tubuh Kristus, gereja, ini bohong namanya saudara kasih. Nah saudara kasih, Sy Rogers di dalam pergumulannya akhirnya ya udah saya ke gereja. Nah puji Tuhan, persekutuan pria di gereja yang dia datengin menjadi komunitas pria yang mengisi kebutuhan emosinya. Dia ngerti perlahan-lahan apa arti jadi seorang pria. Dia belajar firman, dia lihat ada contoh seorang paman di dalam komunitas pria itu. Dia lihat seorang kakek, seorang pria itu seperti apa. Dia lihat seorang ayah itu semestinya bagaimana. Dia lihat saudara laki mestinya bagaimana. Dia dapat itu di dalam persekutuan pria. Dan persekutuan pria ini tentu ada pengajaran, ada doa, ada pujian dan sebagainya. Ini menjadi komunitas yang memberi jawaban doa buat seorang Sy Rogers. Nah, Sy Rogers sendiri akhirnya memang terakhir pelayanan di New Zealand, Selandia Baru. Tetapi beliau meninggal dunia tahun 2020 karena kena kanker. Tapi pada saat itu beliau sudah menikah. Beliau menikah usia sangat senja ya. Tapi bersyukur masih diberikan, dikaruniai seorang anak dan kemudian cucu-cucu. Jadi hidupnya adalah bukti transformasi yang sangat menakjubkan, di mana persekutuan pria di gereja betul-betul menghidupi eksistensi mereka sebagai komunitas penyembah. Yang Sy Rogers alami adalah 3 kata itu. 1, dia diterima. Meskipun homoseksual itu pria yang agak aneh, ya Anda semoga nangkep apa yang saya maksud. Tapi dia diterima, acceptance. Tapi dia tidak dibiarkan terus jadi homoseksual, enggak. Bapak-bapak di dalam persekutuan itu ya dengan sopan, dengan kasih, ya sambil menerima, kemudian sambil minta dia bertanggung jawab menghidupi identitasnya sebagai orang Kristen, dan terakhir dia diberikan affirmation. Itulah yang menyebabkan dia akhirnya mau sekolah Alkitab dan kemudian jadi pendeta. Saya mendengar kesaksian beliau waktu saya pelayanan di Singapura tahun 2010-an saudara kasih. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ini wujud yang luar biasa sekali. Nah wujud yang terakhir dari gereja sebagai komunitas penyembah terlihat dari catatan yang saya stabilo warna biru. Jumlah orang Kristen bertambah. Dengan kata lain, karena ini ditulis 2 kali ya, dan ini menjadi penjepit atas semua peristiwa yang ada, ini menjadi disebut dampak komunitas yang betul-betul menyembah Allah. Jadi kalau memang kita setiap minggu kebaktian dan kita menyembah Allah Tritunggal, seharusnya ada perubahan di dalam hidup kita masing-masing. Dan pada saat yang sama, gereja ini kalau memang betul menyembah Allah Tritunggal, gereja ini makin menarik buat orang lain. Nah ini yang jadi tantangan tersendiri buat kita saudara kasih. Karena gereja yang sungguh menyembah Allah Tritunggal memiliki daya tarik. Daya tariknya bukan daya tarik yang aneh ya. Daya tarik karena di gereja sering makan nggak apa-apalah ya. Yuk kita ajak teman-teman kita makan di gereja ya, bagi sembako dan sebagainya. Oke, donor darah oke. Tapi bukan sekedar program seperti itu. Ya, daya tarik di sini adalah orang-orang lihat, oh orang-orang gereja Kristen Bogor itu waktu keluar gereja setiap minggu parkiran nggak ada yang berantem kok.
Ya saya pernah lihat kok Bapak Ibu, saya kan ya kebaktian ke khotbah di mana-mana gitu ya. Dan masuk parkir kan di gereja di mana-mana susah gitu ya di Jakarta ya. Saya pernah lihat baru keluar kebaktian ya masuk ke lapangan parkir karena kan saya juga mesti keluarin mobil gitu ya. Berantem baru pulang kebaktian. Ya beda sedikit aja, gua mau duluan, lu mau duluan, yang mana yang duluan? Sama aja di jalanan orang Kristen bukan orang Kristen ya. Udah gitu kasih uang parkirnya noceng lagi. Bayan sedikit kayak ceban gitu kan. Hari Minggu beda lah hari Minggu gitu kan. Jadi Bapak Ibu, ini orang-orang di sini tuh ngeliatin kita loh. Ya. Ngeliatin kita. Jadi ya saya khawatir ya orang-orang di luar mungkin akan bilang sama aja lah. Karena kalau masjid hari Jumat ramenya. Ya. Kalau hari Minggu gereja yang rame, parkir hampir seluruh jalanan ditutup. Kita sama jangan-jangan. Kita nggak ada daya tarik jangan-jangan. Semoga tidak ada begini demikian saudara terkasih. Nah daya tarik yang saya maksud ini adalah seperti cerita Ibu Rosaria Butterfield. Ibu Rosaria Butterfield ini mengalami proses menjadi percaya Kristus karena melihat sebuah daya tarik yang dia anggap aneh. Ini daya tarik di luar dugaannya Bapak Ibu. Apa maksudnya? Ibu Rosaria adalah seorang gay aktivis. Jadi dia mendukung gaya hidup homoseksual atau lesbian. Dan dia pun hidup dengan pasangannya sama-sama perempuan. Tapi dia adalah seorang profesor di universitas. Profesor sastra Inggris. Nah ada satu kali dia tulis sebuah artikel yang bikin heboh ya di universitas. Dan pas di universitas itu ada orang Kristen, profesor juga yang baca. Lalu tulisannya itu dikasih lihat ke pendetanya. Nah pendetanya baca. Kemudian pendetanya memutuskan untuk undang Ibu Rosaria datang makan malam ke rumahnya. Nah Rosa datang dan banyak nanya. Dan namanya seorang profesor ya, nanya nggak kira-kira, nanya tajamnya minta ampun. Pokoknya karena dia memang punya kecenderungan nggak suka Kristen, ya, benci sama orang Kristen. Tapi karena diajak makan, ada sungkan juga, ya. Jadi diajak makan tiap minggu. Sampai berapa lama? 2 tahun. Jadi si pendeta ini, ya, Ken Smith namanya sama keluarganya. Buka rumah, buka hati, tulus membangun relasi persahabatan dengan Rosa lewat makan. Kadang-kadang Rosa yang undang pendeta ini ke rumah dia, ya. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa adalah Ken Smith tidak pernah menginjili Ibu Rosa. Maksudnya menginjili dengan ngomong ya. Si pendeta ini nggak pernah ngomong, kamu jangan hidup sebagai lesbian lah, kan kamu profesor punya intelek, masa hidup sebagai lesbian? Dia nggak ngomong begitu. Ya, dia benar-benar terbuka menjawab pertanyaan, memberikan komen, tanggapan dan sebagainya selama 2 tahun. Akhirnya si Ibu Rosaria itu mikir sendiri, jangan-jangan ada yang salah dengan hidup saya. Pada saat itu karena dia adalah profesor sastra ya, dan Alkitab adalah satu wujud sastra, dia baca Alkitab. Semakin dia baca, makin timbul banyak pertanyaan. Dia datang ke pendeta Ken, tanya, terus bolak-balik. Akhirnya dia percaya Tuhan. Dan buku yang ada di bawah situ yang saya tunjukin di gambar, ini adalah buku kesaksian pribadi dia. Ya, bahwa dia menjadi Kristen di luar dugaan. Karena Amerika sangat rusak secara moral Bapak Ibu saudara terkasih. Ya, ada kantong-kantong di daerah Amerika yang masih enak hidup ya. Tetapi secara umum udah makin parah Amerika. Adik saya tinggal di Amerika, adik saya kasih cerita begini. Sekarang di negara bagian California, ya San Francisco, Los Angeles, ada orang masuk ke minimarket, ambil barang, kalau di bawah $600 nggak boleh ditangkap. Ya, di bawah $600 nggak boleh ditangkap. Ya. Nah nggak tahu apakah berubah lagi apa enggak aturan kayak begitu, tapi itu Amerika tuh. Ya kita yang datang ke sana kita kaget, hah kayak begini. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, hospitality, contoh yang dialami oleh Ibu Rosaria, ini daya tarik yang very slow. Ya, ajak makan tiap minggu 2 tahun loh. Siapa di sini yang sanggup?
Mungkin gak ada dari kita yang sanggup ya. Kita ditanyain iman Kristen aja kita jawab AO gitu. Kita takut salah jawab gitu kan. Udah gitu karena kita takut salah jawab, kalau ketemu orang itu di pasar kita coba-coba menghindar, jangan ketemu lah, ntar ditanyain lagi gitu kan. Jangan-jangan kita begitu tuh ya. Semoga tidak Bapak Ibu. Semoga ketika kita ditanya kita gak bisa jawab, kita terdorong. Kita perlu belajar, kita perlu belajar firman lebih lagi. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita. Karena saya merasa memang bagian firman Tuhan ini banyak yang perlu dicerna, yang perlu diresapi, dan kiranya buat Bapak Ibu kepadatan firman Tuhan ini betul-betul boleh dijadikan bahan perbincangan di antara Anda semua. Jadilah orang-orang Kristen yang mengisi, yang menghidupi isi hati Tuhan buat gereja sebagai komunitas penyembah yang sejati. Biarlah 5 atau 6 substansi ini bisa dihidupi. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang jemaat untuk ambil waktu merespons firman Tuhan dengan berdiam diri. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesabaran-Mu terus menyediakan makanan minuman rohani buat kami. Tuhan, kami sadar setiap kami punya keterbatasan untuk menangkap, mencerna, meresapi dan melakukan yang Kau sediakan ini. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang terus membuat firman ini terngiang-ngiang dalam hidup kami. Kami memperbincangkannya di keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, sehingga kami boleh terus belajar apa arti menjadi gereja yang adalah penyembah yang sejati. Ya Tuhan Yesus, dengar seluruh doa kami, karena kami mengalaskannya di dalam nama-Mu, batu penjuru gereja. Terima kasih Tuhan. Amin.